Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas pertolongan Tuhan kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nas renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 1 ayat 21, dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dibacakan sekali lagi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hidup adalah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu daerah ada seorang pendeta yang melayani ke lembaga pemasyarakatan atau disebut LP. Kedatangan pendeta itu ke sana ingin melayani kebaktian untuk para narapidana. Selesai kebaktian, pendeta ini berbincang-bincang dengan seorang bapak paruhbaya. "Bapak, kalau boleh tahu, kasus apa Bapak di penjara?" Bapak itu langsung menjawab, "Gara-gara sabu-sabu Pak Pendeta." Kemudian pendeta itu membalas, "Mengapa Bapak memakai narkoba? Padahal sudah tahu itu bisa membunuh Bapak." Akan tetapi Bapak itu menjawab dengan gampang, dan saya tidak mengerti apakah itu canda atau serius. "Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Pak Pendeta. Jadi kalaupun harus mati, bagiku itu keuntungan Pak Pendeta." Demikianlah jawaban dari Bapak itu. Firman Tuhan hari ini memang sering dipakai sebagai penguatan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Akan tetapi tidak segala situasi ayat ini bisa dipakai sebagai dalih membenarkan apa yang kita alami. Jika karena memakai narkoba dan merenggut nyawa manusia, tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah keuntungan sebagaimana yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini. Itulah karena keinginan daging dan dapat menyebabkan penyakit, bahkan kematian. Akan tetapi firman Tuhan ingin menguatkan kita yang apabila menderita dan menghadapi rintangan karena melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang mengajar kami bahwa Kristus adalah pusat dan tujuan hidup orang percaya. Hidup untuk Kristus berarti menjadikan Yesus Kristus dasar pikiran, tindakan, dan pelayanan. Sedangkan kematian dipandang sebagai keuntungan karena membawa pertemuan kekal bersamanya. Oleh karena itu Tuhan,
Tolong kami untuk berubah hidup radikal, berbuah, dan melepaskan ambisi pribadi. Karena hidup bukan lagi tentang diri sendiri, melainkan tentang meniru Kristus, mentaatinya, dan memberitakan Injil Kristus. Untuk itu tolong kami Tuhan, bimbing kami lewat Roh Kudus-Mu menjalani hidup ini dengan sukacita di tengah penderitaan, menjadikan pekerjaan dan hobi sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan dan berdampak bagi sesama. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, para pendengar renungan hari ini, mereka yang di rumah, di perjalanan, di sekolah, di kantor, di pasar, atau dimanapun mereka beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Dan jika ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan yang Maha Kasih kiranya menyembuhkan mereka. Tuhan berbelas kasihan, menolong dan menopang mereka yang bergumul dengan berbagai masalah, seperti yang ditimbulkan masalah-masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah lain. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih menolong mereka sehingga mereka dapat mengatasi masalah mereka masing-masing. Dan mereka yang mengalami duka atau bersedih, Tuhan kiranya menghibur mereka dan memberikan kekuatan sehingga mereka mampu mengucap syukur, bersukacita dalam keberadaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan ucapan syukur kami ini yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.